biar nggak takut bahwa pondok itu nggak serem loh. Ternyata pondok itu menyenangkan. Apa aja hal yang menyenangkannya? Kayak tadi belajarnya kayak gimana? Yang pasti jelas nggak disuruh-suruh orang tua. Hah? Nggak disuruh orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Azlan Al-Fatir, kelas 7. Saya SMP di Sekolah Bina Insan Mandiri di Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron Bogor. Hari ini tanggal 28 Agustus ada acara penjungukan dari pondok setelah 42 hari terpisah dari orang tua. Kesan saya di pondok itu menyenangkan, punya banyak teman dan aktivitasnya tidak membosankan seperti di rumah. Gitu ya. Terus ini kan biasanya namanya di pondok itu orang itu kadang udah ketakutan duluan, kayak rutinitas yang kayaknya padet banget, nggak ada waktu buat istirahat, terus penekanan kedisiplinan terutama masalah agama dan lain-lain. Emang iya nggak sih kayak gitu? Kalau di pondoknya kayaknya ketat banget, kayaknya susah ngapa-ngapain. Menurut Ana sih enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Belajar itu kalau di pondok itu kayak seru gitu, jadi nggak ngebosanin lah. Nah intinya teman-temannya juga baik dan sholatnya ya melaksanakan kewajiban kita. Gitu. Terus kan kadang suka ada ini ya yang merasa kakak kelasnya ada nggak sih yang nyebelin gitu, atau sok-sokan kakak kelas nih sama adik kelasnya? Ada yang kayak gitu, pasti ada di setiap pondok gitu. Tapi ada banyak juga yang baik gitu. Berarti banyak juga yang baik. Iya. Suka ada kekerasan fisik ya? Kalau di pesantren nggak ada. Nggak ada ya. Paling yang nyebelinnya kayak gimana? Ya kayak kesel gitu. Itu berarti menandakan bahwa manusia itu memiliki gorizah bako, dan seperti apa harusnya kita mengendalikan gitu. Terus tahu nggak kenapa 40 hari baru boleh dijenguk? Kenapa enggak ya udah seminggu sekali aja dijenguknya? Dikasih tahu nggak sama Bapak kenapa? Nggak dikasih tahu. Nah, karena begini, katanya ketika seseorang itu akan melakukan aktivitas dan mulai terbiasa itu ketika sudah menginjak waktu 40 hari. Jadi pembiasaan termasuk pun maklumat dari pondok itu bahwa kenapa harus 40 hari, karena kalau belum 40 hari sudah bertemu orang tua, itu dikhawatirkan informasi terkait pondok itu belum lengkap. Sementara kalau informasinya belum lengkap, khawatirnya malahan hal-hal yang tidak baiknya saja yang disampaikan, termasuk tadi yang nyebelin ada aja. Ya itulah memang fitrah manusia itu seperti itu ya, hanya saja ya bagaimana kita itu mengendalikan. Nah di sini berarti memang posisi pondok itu berusaha untuk memposisikan dengan upaya 40 hari itu untuk melakukan pembiasaan, termasuk pun ketika ada hal-hal yang memang yang awalnya kebiasaan yang dibawa dari rumah, paling tidak dalam 40 hari itu mulai bisa berubah gitu. Nggak kerasa gitu nggak? Kerasa banget. Apa yang kerasa banget? Bangunnya pagi. Bangun pagi. Susah nggak waktu awal-awal? Enggak. Waktu awal-awal? Enggak. Kok nggak bisa? Biasanya kalau jarang bangun pagi malah kebalik. Soalnya dikira saya galak. Jadinya gitu. langsung aja. Gitu. Padahal usahanya galak nggak? Baik. Tapi berarti kalau misalkan baik, nggak pernah, kalau salah nggak pernah diomelin dong? Kalau di sini bukan diomelin, lebih tepatnya dinasihati. Dinasihati. Pernah nggak
melakukan kesalahan selama 40 hari? Pernah Apa? batal puasa. Batal puasa. Emang puasa ada puasa apa? Senin Kamis puasa Senin sunnah. Kemis. Oh sunnah, tapi seperti diwajibkan gitu ya? Apa gimana? Nah, jadi santri itu dibiasakan untuk puasa gitu. Ah, itu kayak gimana tuh? Batal gimana? Sakit? Enggak, males. Malas? Diomelin sama ustaznya? Enggak, Terus diapain? diomongin biasa. Kayak gimana diomelin? Ya dinasehatin. Pertama tuh ditanya Ah, kenapa batal gitu. ah, ah. Terus ya udah bilang males. Oh gitu. Terus bla 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 udah lupa ngomong apa. Tapi intinya adalah ketika melakukan kesalahan itu bukan diingatkan dengan cara kasar gitu ya, tapi ditegur gitu. Termasuk pun tadi waktu awal-awal bangun pagi cepat-cepat itu dikiranya ustadznya galak, padahal enggak. Kalau ngebangunnya gimana emang? Yang mukul ranjang. Mukul ranjang. Kan berisik, jadinya suaranya berisik. Pakai apa? Pakai tangan pertama. Oh, pakai tangan. Kan nggak sakit ya. Hmm. Terus sekarang mah udah pakai sendok biar gak sakit kali. Oh gitu. Jadi teng 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 gitu. Biasanya butuh waktu berapa lama dari ngebangunin sampai bangun? Kadang sejam. Sejam? Enggak sih 30 menit. Ya, bro. Berapa orang sekamar? 23. 20. Tapi hari ini katanya ada yang murid pindahan jadi 24. 24. Itu di sekelasnya apa, di satu asrama satu kelas semua apa campur-campur? Lah ada yang A, ada yang B. Ada yang B, ada yang kelas lain nggak? Maksudnya kelas 8, kelas 9? Ada 4 orang. 4 orang. Jadi nggak semuanya kelas 7. Tahu nggak kenapa dibedain, ada kelas 7-nya, ada kelas 7-nya? Tahu. Kenapa? Di atasnya penuh. Hah? Asrama atasnya udah penuh. Oh, alasan lain? Nggak ada. Nggak ada. Di kamar ada ustadz nggak? Ada. Berapa orang? 2. 2 orang. Tiap malam ada di situ tidur? Enggak, kadang kalau kuliah ya kuliah pulangnya malam. Oh gitu. Tapi kalau Ustadz Lutfi tidurnya di rumah. Rumah siapa? Ada rumahnya. Oh, ada belakang kelas. Oh, tapi ada yang tidur di kamar situ bareng? Ada. Ustadz siapa? Ustadz Marlan. Ustadz Marlan. Oh, berarti lebih banyak Ustadz Marlan ya komunikasinya. Jadi selama 40 hari ini yang dirasakan banyak perubahan, dan mungkin sebenarnya cerita di luaran sana yang katanya pondok itu menyeramkan atau segala macam, atau bikin nggak betah atau serasa terikat banget, ya mungkin itu tergantung pondoknya ya. Termasuk pun yang misalkan ada yang nyebelin nggak sih, ya namanya orang pasti ada saja, karena kan yang masuk ke pondok situ bukan memang yang sudah terbentuk akhlaknya ya, justru dari pondok itu memang diarahkan agar akhlaknya bisa lebih baik gitu. Cita-cita apa di situ? Oh ini, Apa? Hafiz Quran. Habis Quran. Terus ini, saya kan sering berpesan sama belajar di situ bukan hanya semata-mata untuk cari nilai, gitu ya. Udah paham maksud itu belum? Paham. Untuk apa? Ilmunya untuk diamalkan. Iya, diamalkan, dan itu kan bekal hidup ya. Karena nanti di yaumil akhir itu yang akan dipertanggungjawabkan itu adalah ilmu-ilmu lebih banyak agamanya, dan agama itu nanti yang akan membimbing. Oke, pesannya mungkin buat teman-teman biar nggak takut bahwa pondok itu nggak serem loh. Ternyata pondok itu menyenangkan. Apa aja hal yang menyenangkannya? Kayak tadi belajarnya kayak gimana? Ah, yang pasti jelas nggak disuruh-suruh orang tua. Nggak disuruh orang tua. Emang kalau disuruh orang tua kenapa? Beban. Males. Kalau Ustaz suka nyuruh nggak? Nggak suka nyuruh. Kadang sih. Paling cuma minta tolong gitu-gitu doang. Oh gitu. Terus kayak aktivitas kesehariannya gimana? Kalau misalkan kan biasanya kalau di rumah iniin orang tua gitu. Terus kalau di pondok? Ya sama. Tapi kan cuma kayak sholat gitu, sekolah. Kan kalau di rumah ke warung, disuruh beli apa-apa. Oh gitu. Bukannya kalau menuruti orang tua itu ibadah, dapat pahala? Iya sih, tapi kan matas.
Males. Mudah-mudahan kata-kata ini suatu saat ketika video ini ditonton sudah berubah, karena 40 hari itu belum apa-apa. Rencananya mau berapa tahun, SMP doang apa sama SMA? Ngikutin aja. Ngikutin aja. Pengen langsung sampai kuliah? Di mana? Hah? Kuliah di Belum mana? kepikiran. Ya, berarti sambil berjalan ya. Ya udah, pesannya tadi apa lagi yang menyenangkan ketika tidak di pondok selain nggak disuruh-suruh orang tua? Banyak teman. Banyak teman. Temannya ada berapa? Banyak. Ada 100, 200, Ada. 200. Total santri berapa 100, sih? 100. Total santri berapa sih? AI mana dong? Ah, 150 berapa gitu? 150 sekian. Itu kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 3. Enggak. Kelas 1 sampai kelas 7 sampai kelas 11. Sama kelas 11. 150 sekian. Iya sekian lah. Terus selain banyak teman, belajar agama di pondok itu menyenangkan nggak sih? Kayak gimana menyenangkannya? Menyenangkannya jelas. Jelas gimana? Ya kayak ngerti aja. Gitu. Jadi seru juga. Kadang juga suka kayak ada bercandanya gitu. Jadi nggak terlalu serius, santai aja. Gitu. Berarti intinya mondok itu nggak menakutkan ya? Kayak pesannya nih apa? Buat yang masih takut-takut mondok. Pesannya jangan takut mondok sebelum mencoba. Oh gitu. Jadi coba aja dulu. Hmm? Ya 40 hari nanti juga pasti ada hal menyenangkan di pondok. Gitu. Terutama kayak mandiri gitu ya, apa sendiri. Kalau mandiri itu bangga nggak sih? Bangga dong. Bangga. Bisa nyuci sendiri, Iya. nyendok makan sendiri. Iya. Nah ya udah rapi-rapi sendiri. Iya. Oke. Ini tuh ditutup. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.